Jumpa lagi dengan saya, Aan Triasmara, pemuda tampan penuh harapan, cowok ideal masa depan di channel Tukang Nari Keliling. Well, kali ini saya berada di lokasi tempat kerja saya, tempatnya di SMP PGRI Jati Kudus. Kira-kira seminggu sebelum ini sempat terjadi kejadian yang cukup viral di Kabupaten Kudus, yaitu dengan ditemukannya salah satu sesepuh atau bahkan bisa dikatakan kalau dalam istilah Jawa danyang, di danyangnya Desa Ngetas Pejaten, salah satu dari sekian danyang di Desa Ngetas Pejaten. Nah, yang viral kenapa? Karena ternyata berada di area atau lingkungan tempat kerja saya, SMP PGRI Jati Kudus. Tepatnya berada di ruang BK lama. Ini ruangan BK lama. Ada jalan tembus langsung ke jalan di samping sekolahan. Nah, kalau dari jalan bisa langsung masuk ke area pesarian. Dua hari terakhir kemarin, SMP PGRI Jati Kudus yang sempat viral gara-gara penemuan makam Mbah Nyamplung beserta Nyai Sri Wahyuni Sekti ini sudah sempat dikunjungi oleh Kepala Desa Ngetas Pejaten, Bapak Kusnadi beserta perangkat dan staf, juga dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, tepatnya Bapak PLT Harjuno, serta Bapak Ketua PGRI Kabupaten Kudus, Bapak Hadi Setiawan. Beliau menyaksikan sendiri penemuan sarian Mbah Nyamplung Wijoyo dan Nyai Sri Wahyuni Sekti yang berada di lingkungan SMP PGRI Jati Kudus. Mbah Nyamplung sendiri diyakini beliau adalah seorang murid dari Kanjeng Sunan Kudus, Syekh Jafar Shodiq. Beliau ditugaskan untuk membangun tempat ibadah di daerah Ngorong yang sekarang terkenal dengan Masjid Wali Ngorong. Tapi mengenai berapa dalam arti entah di tahun berapa, terus terang saya kurang tahu pastinya. Nanti coba kita tanya ke sumber yang mungkin dapat dipercaya di SMP PGRI Jati Kudus. Sedangkan Nyai Sri Wahyuni Sekti, beliau adalah murid atau bisa dikatakan orang yang merawat Mbah Nyamplung. Nyai Sri Wahyuni Sekti ini berasal dari Jepara, sedangkan Mbah Nyamplung Wijoyo ini berasal dari Pati. Info yang kami dapatkan dari sumber di SMP PGRI Jati Kudus yang dapat dipercaya tentunya. Nah, kenapa beliau berada di sini, bukan di area makam yang ada di belakang sekolah tempat kerja saya? Karena di belakang sekolah ini adalah area makam Nyamplung, ya. Nah, karena menurut cerita beliau ini ditugaskan untuk menjaga pesarian yang ada di sini dulu, karena ini awalnya semacam hutan lebat, dan Sunan Kudus pada saat itu melakukan, kalau istilah orang Jawa itu babat alas. Nah, babat alas, sehingga Sunan Kudus menugaskan pada salah satu muridnya, yaitu Mbah Nyamplung, untuk menjaga daerah
jalan yang akan dilalui Sunan Kudus. Jalannya ada di depan sekolahan yang tadi ya, atau coba kita lihat jalannya. Nah, jadi lingkungan yang ada di sekitar SMP tepatnya ini dulunya adalah hutan dan jalan yang ada di depan sekolahan ini dipercaya sebagai jalan setapak yang dilalui oleh Kanjeng Sunan Kudus tepatnya menuju ke desa Ngloram di Masjid Wali. Sedangkan makam Mbah Nyamplung Wijaya ada di area PK Lama dan Nyai Sri Wahyuni Sekti. Nah, ini adalah dipercaya sebagai jalan setapak yang dilalui oleh Kanjeng Sunan Kudus. Jadi termasuk juga SMP atau kantor saya ini, SMP PGRI Jati Kudus. Dulunya semua yang ada di sekitar sini adalah hutan. Sehingga Sunan Kudus pada saat itu melakukan istilah babat alas untuk membuka jalan, mendirikan tempat ibadah, tepatnya di desa Ngloram yang menjadi Masjid Wali Ngloram sekarang. Nah, apa yang mendasari ditemukannya makam ini? Jujur saya pribadi juga kurang mengetahui secara pastinya. Nanti kita coba tanya ke Bapak Kepala Sekolah PLT Kepala Sekolah SMP PGRI Jati Kudus bagaimana proses ditemukannya makam Mbah Nyamplung Wijaya dan Nyai Sri Wahyuni Sekti.